kira apa yang disampaikan oleh Felix Xiao ini, dia mencoba menggiring opini kepada halayak banyak dan mau mengatakan bahwa sesungguhnya radikalisme di Indonesia itu tidak ada, bahwa itu hanya dibuat-buat untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara kita. Dan saya kira tulisan ini sangat keji. Kenapa? Karena faktanya radikalisme itu ada di negara kita. Dan salah satu pentolang radikalisme di Indonesia adalah Felix Xiao itu sendiri. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini beredar tulisan Felix Xiao yang mengatakan bahwa informasi yang kuat beredar di media sosial yang terus-menerus membahas soal radikalisme adalah merupakan upaya untuk menutupi isu yang selama ini terjadi di negara kita. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya isu radikal yang dihembuskan oleh beberapa media itu dianggap sebagai isu yang sengaja dibuat untuk menutupi kasus-kasus yang terjadi di negara kita. Saya kira apa yang disampaikan oleh Felix Xiao ini, dia mencoba menggiring opini kepada halayak banyak dan mau mengatakan bahwa sesungguhnya radikalisme di Indonesia itu tidak ada, bahwa itu hanya dibuat-buat untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara kita. Dan saya kira tulisan ini sangat keji. Kenapa? Karena faktanya radikalisme itu ada di negara kita. Dan salah satu pentolang radikalisme di Indonesia adalah Felix Xiao itu sendiri. Mau sembunyi bagaimanapun juga, Felix Xiao ini adalah salah satu pentolang ex-HTI, salah satu organisasi terlarang di Indonesia yang memiliki agenda ingin mendirikan negara khilafah dan menggusur Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan itu semua dia lakukan dengan berbalut agama. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa Felix Xiao ini begitu getol mengkampanyekan bahwa orang-orang yang berteriak di berbagai jejaring media sosial terkait soal radikalisme adalah upaya untuk menutupi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di negara kita. Itu karena dia mau dirinya dan seluruh kelompok-kelompoknya yang selama ini berperilaku radikal di negara kita ingin membangun stigma bahwa sesungguhnya radikalisme itu tidak ada. Nah, ini Felix Xiao ini. Padahal faktanya dia adalah bagian dari radikalisme itu sendiri. Saya kira kalau bicara soal radikalisme terkait sandarannya ke Felix Xiao, terlalu banyak video-video yang sudah beredar luas di masyarakat yang kemudian menjadi fakta real bahwa dia adalah bagian dari itu. Jadi saya berharap masyarakat jangan terkecoh dengan tulisan Felix Xiao, karena bagaimanapun juga orang ini real teridentifikasi sebagai pentolang ex-HTI, dan ex-HTI ini nyata
menjadi ormas terlarang di negara kita. Artinya apa? Felix Xiao sesungguhnya adalah orang yang bermasalah, orang yang layak sebenarnya dipidanakan seandainya tidak pada tataran sanksi administrasi saja. Tentunya tidak pada sanksi pidana. Seandainya pidana, maka selain ormasnya dibukukan, seluruh orang-orangnya pasti ditangkap satu persatu untuk dipenjara, sama kasusnya dengan PKI. Dan inilah salah satu kebaikan negara kita, karena mencoba memberikan ruang kepada mereka untuk berubah. Tetapi sekalipun ruang itu dibuka lebar-lebar, sampai hari ini sepertinya Felix Xiao dan kawan-kawan ini tak kunjung memperlihatkan perubahan yang nyata di dalam kehidupannya. Tentu kepentingan kita adalah bagaimana seluruh generasi muda yang selama ini bersentuhan dengan media sosial agar senantiasa berhati-hati dan menyaring seluruh informasi yang sampai ke tangannya. Kenapa? Karena anak-anak muda itu menjadi sasaran empuk bagi beredarnya paham-paham radikalisme. Dan itu media sosial menjadi inkubator bagi mereka untuk melampiaskan agenda-agendanya, mengkader anak-anak muda melalui media sosial. Dan itu yang paling mengkhawatirkan di kita hari ini di Indonesia. Karena itu saya berharap semua pihak bekerja sama bagaimana caranya untuk bahu-membahu ikut meredam beredarnya paham radikalisme ini. Karena paham radikalisme ini bisa membuat negara kita hancur-hancuran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.